Selamat sore Tribuners, saya Fernanda akan menemani Tribuners sekalian dalam live update spesial laporan perayaan HUT ke-76 Republik Indonesia, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Seperti biasa, reporter kami di lapangan akan memberikan informasi menarik dan teraktual untuk Anda. Dan inilah live update selengkapnya. Kita awali berita pertama dari Bali, Saudara. Jumlah warga positif COVID-19 tanpa gejala OTG diantarkan langsung oleh Dandim 1611 Badung Kolonel Infanteri Imade Alit Yudana dan Kapolresta Denpasar Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan ke lokasi isolasi terpusat di Hotel Grand Ina Bali Beach, Sanur, Kota Denpasar, Bali. Kolonel Infanteri Imade Alit Yudana mengatakan, evakuasi pasien isolasi mandiri menuju isoter merupakan bagian dari upaya memaksimalkan proses 3T, testing, tracing, dan treatment, khususnya untuk wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Ia menjelaskan tujuan dari isoter adalah untuk mengendalikan kasus dengan mencegah adanya kemungkinan munculnya klaster baru pada keluarga ataupun tetangga tempat tinggal warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Bali, ada Adrian Amurwongoro yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore Adrian. Ya, baik sore Firda. Adrian, bisa dijelaskan bagaimana upaya memaksimalkan tracing, testing, dan treatment di wilayah Provinsi Bali dalam pengendalian COVID-19 di sana? Baik Firda dan juga saudara, dapat kami jelaskan bahwa di wilayah Bali, kasus terkonfirmasi positif COVID masih terus terjadi penambahan dari hari ke hari. Seperti halnya pada tanggal 16 Agustus kemarin, hingga tanggal 17 Agustus pada hari ini terdapat penambahan sekitar 100 orang, yang artinya pada hari ini atau per 17 Agustus ini terdapat konfirmasi positif sebanyak 988 orang pada hari ini saja. Namun secara total akumulatif di wilayah Provinsi Bali sendiri sudah ada sebanyak 97.903 orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang ditempuh oleh Satgas COVID di Bali ini begitu masif. Selain penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diperlakukan sejak 3 Juli lalu hingga saat ini, hingga perpanjangan saat ini hingga tanggal 23 Agustus mendatang. Selain itu juga upaya-upaya pendisiplinan, upaya masif juga dilakukan adalah dengan langkah 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya aparat TNI Polri yang mendukung penuh upaya pemerintah Provinsi Bali untuk menekan atau mengendalikan laju kasus COVID di wilayah Bali sendiri. Dan berbagai upaya dari 3T ini adalah salah satunya yang paling digencarkan atau digalakkan adalah evakuasi dari pasien positif COVID yang menjalani isolasi mandiri, kemudian dievakuasi menuju ke tempat-tempat isolasi terpusat yang sudah disediakan di wilayah Bali sendiri, khususnya di Denpasar dan juga Badung dalam hal ini. Dan di wilayah Denpasar sendiri, untuk rata-rata per hari orang yang dievakuasi dari isoman menuju isoter ada sekitar ratusan, antara 200 hingga 400 orang per hari, maksud kami di wilayah Bali. Kemudian untuk Denpasar sendiri ada sekitar puluhan orang setiap harinya yang dievakuasi dari rumah masing-masing tempat isolasi mandiri menuju ke tempat isolasi terpusat. Firda. Adrian, kemudian dengan isoter ini apa harapan pemerintah dan aparat yang tergabung dalam Satgas COVID-19 untuk penanganan COVID kali ini? Ya Firda dan juga saudara, dapat saya jelaskan bahwa di wilayah Provinsi Bali dan di wilayah Kota Denpasar sendiri, unsur Forkopimda langsung bergerak seperti halnya yang berlangsung pada Senin 16 Agustus kemarin, bahwa Kapolresta Denpasar Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan bersama Dandim Badung Kolonel Imade Alit Yudana langsung terjun untuk mendatangi masyarakat. Mereka langsung datang ke rumah-rumah warga yang terkonfirmasi positif COVID tersebut, kemudian mengedukasi dan mengajak mereka secara langsung berinteraksi untuk menjelaskan seperti apa manfaat-manfaat positif yang didapat dari
melaksanakan isolasi terpusat di tempat-tempat yang disediakan sendiri di Denpasar sendiri. Salah satunya yang menjadi tempat isolasi terpusat adalah Hotel Grand Ina Bali Beach di wilayah kawasan wisata Pantai Sanur. Di situ merupakan hotel berbintang dan juga hotel tertua, dan di sana saat ini dimanfaatkan oleh pemerintah dan juga manajemen hotel yang untuk memfungsikan hotel tersebut untuk menjadi tempat isolasi terpusat. Selain itu juga beberapa wilayah lainnya di hotel-hotel di Kota Denpasar dijadikan tempat isolasi terpusat ini untuk memaksimalkan upaya-upaya pemerintah dalam menekan laju penyebaran COVID-19 ini, Firda. Dan tentunya upaya-upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya klaster-klaster keluarga dan juga klaster tetangga, karena sebagaimana sebelumnya saya pernah berbincang dengan Pangdam Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak, bahwa klaster-klaster keluarga inilah yang diwaspadai dari orang-orang yang tanpa gejala ini, sehingga orang tanpa gejala ini memang sudah lebih efektifnya dilakukan isolasi terpusat dengan penanganan yang lebih terfokus dari tim nakes sendiri, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Dandim 1611 Badung, Kolonel Infanteri Imade Alit Yudana, dan juga Kapolresta Denpasar Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. TNI Polri untuk mengajak masyarakat dan memastikan kegiatan isolasi mandiri bisa bergeser ke isolasi terpusat. Harapan dari kami, COVID-19 ini bisa terkendali dengan adanya pemusatan isolasi ini, sehingga masyarakat bisa kita urus dan bisa kita atur dan bisa kita kontrol kesehatannya. Jadi harapan kami besar kepada masyarakat yang masih melaksanakan isolasi mandiri di tempat masing-masing agar segera bergeser atau berpindah ke isolasi terpusat yang disediakan oleh pemerintah. Bisa berjalan dengan baik. Jadi hari ini kita kolaborasi menjemput bersama masyarakat dari titik-titik tempat tinggalnya untuk kita antarkan langsung ke lokasi isoter. Harapannya dengan masyarakat yang terdampak COVID-19, apabila dilakukan langkah-langkah isoter ini bisa memastikan bahwa penyebaran COVID ini bisa kita minimalisir lah, sehingga penanganannya bisa lebih cepat dan yang terdampak bisa segera diatasi. Presiden Joko Widodo menggunakan pakaian adat Lampung saat upacara HUT ke-76 Republik Indonesia di Istana Negara. Aan Ibrahim selaku pemilik Galeri Aan Ibrahim mengatakan pakaian adat Lampung yang digunakan Presiden Joko Widodo adalah pakaian adat Lampung Pepadun. Pakaian adat Lampung tersebut biasa digunakan pemuka atau tokoh adat saat upacara adat seperti perkawinan anak, ada seseorang yang bukan orang Lampung atau orang Lampung yang mau bersaudara dengan orang Lampung, dan lain sebagainya. Pakaian adat Lampung yang digunakan Presiden Joko Widodo ini sedikit berbeda dengan yang digunakan pemuka atau tokoh adat di sana. Perbedaannya, Presiden Joko Widodo mengenakan selendang dan ikat pinggang. Biasanya pemuka adat tidak mengenakan keduanya dan hanya menggunakan kain dengan topi. Aan Ibrahim selaku desainer Lampung dan bagian dari masyarakat Lampung mengaku merasa bangga dengan pakaian adat Lampung yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah tersambung bersama kami, wartawan dari Tribun Lampung, ada Jelita Dini yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Jelita. Ya, selamat sore, Kak Firda. Jelita, bisa dijelaskan Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Lampung saat HUT ke-76 Republik Indonesia di Istana Negara. Ini adalah pakaian adat apa? Bisa dijelaskan lebih lengkap? Iya, tadi rekan Firda, tadi tuh saya menemui dari salah satu desainer ternama di Lampung, Bapak Aan Ibrahim, yang juga pemilik dari Galeri Aan Ibrahim. Nah, beliau ini menjelaskan setelah lihat di televisi, Bapak Presiden Joko Widodo ini menggunakan pakaian adat Lampung Pepadun. Jadi di Lampung ini kan ada dua pakaian adat, ada pakaian adat Lampung Saibatin dan ada pakaian adat Lampung Pepadun. Nah, Bapak Presiden Joko Widodo ini menggunakan pakaian adat Lampung Pepadun ini. Nah, biasanya pakaian adat Lampung Pepadun ini memang tadi seperti sudah disampaikan oleh Kak Firda, memang biasa digunakan oleh pemuka atau tokoh adat untuk berbagai acara adat gitu, yang salah satunya adalah untuk menghadiri pernikahan anak gitu, atau bisa juga untuk kalau ada yang ingin bersaudara dengan orang Lampung. Ini bukan terbatas untuk Lampung dengan Lampung aja, tapi juga orang Lampung, orang di luar Lampung yang bukan orang Lampung ingin bersaudara dengan
orang Lampung, dan masih banyak acara adat lainnya. Begitu, Firda. Kemudian adakah perbedaan pada pakaian adat Lampung yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo dengan pakaian adat Lampung yang biasanya? Ya, menurut dari penjelasan Bapak Aan Ibrahim, kalau Bapak Presiden Joko Widodo ini menggunakan ikat pinggang dan menggunakan topi, menggunakan ikat pinggang dan menggunakan selendang gitu. Nah biasanya kalau yang pemuka atau tokoh adat ini hanya menggunakan kain dan topi saja. Tapi Bapak Presiden Joko Widodo ini dia menambahkan selendang dengan ikat pinggang. Itu perbedaannya ada di selendang dan ikat pinggangnya, Firda. Kemudian Jelita, bagaimana pendapat dari Pak Aan Ibrahim sendiri sebagai desainer Lampung yang Presiden Joko Widodo tadi mengenakan pakaian adat Lampung? Iya, kalau Pak Aan Ibrahim sih dia mengatakan pada saya dia sebagai desainer Lampung dan dia juga sebagai bagian dari masyarakat Lampung, dia tentu merasa bangga pakaian adat Lampung Pepadun ini bisa digunakan oleh Presiden Joko Widodo. Karena ini artinya Presiden Joko Widodo ini membantu untuk memperkenalkan Lampung ke masyarakat yang lebih luas. Dan menurut Pak Aan, memang Pak Presiden Joko Widodo ini memang masuk salah satu orang yang suka sekali apapun yang ada di daerah-daerah yang ada di Indonesia, seperti adatnya, begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami dari Tribun Lampung Jelita juga sempat melakukan wawancara dengan Aan Ibrahim selaku pemilik Galeri Aan Ibrahim. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pakaian adat Pepadun, satu pakaian adat Saibatin. Nah, yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo itu adalah pakaian Pepadun. Iya. Nah, boleh dijelaskan nggak Pak, itu pakaian yang dipakai oleh Bapak Presiden itu tuh biasanya digunakan pada saat apa atau saat momen apa gitu Pak? Iya. Pakaian Lampung yang dipakai oleh Pak Jokowi itu adalah pakaian Lampung yang bukan pengantin. Ya. Itu pakaian Lampung yang dipakai oleh pemuka-pemuka adat Lampung. Misalnya untuk menghadiri acara begawi adat atau acara-acara misalnya pepung, rapat-rapat itu pemuka-pemuka adat itu biasanya dipakai seperti itu. Iya. Nah, apakah memang pakaian yang digunakan oleh Bapak Jokowi ini persis sama dengan yang dipakai oleh para pemuka adat atau ada perbedaan, Pak? Kalau saya melihat di tadi pada acara di TV itu sedikit beda, karena yang biasanya dipakai oleh pemuka-pemuka adat itu adalah topi, sudah itu kain yang dipakai, sudah itu dipakaiin dengan beskap. Nah, yang dipakai oleh Jokowi adalah selain dia topi, dia juga dipakaikan selendang. Sudah itu selendang itu dikasih penahan ikat pinggang. Nah ini nggak biasa sebetulnya, karena ikat pinggang itu biasanya dipakai oleh pengantin Lampung. Tetapi nggak menyalahin, itu adalah pemanis saja. Diberi action seperti itu supaya pemanis. Iya. Gedung Juang 45 yang berada di alun-alun barat Kota Serang, Banten merupakan salah satu gedung bersejarah di Kota Serang. Pada 1942, Gedung Juang dijadikan markas Kempetai oleh tentara Jepang. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang, Wahyu Nur Jamil mengatakan, berdasarkan catatan arsip, gedung tersebut dibangun pada tahun 1808. Dulunya digunakan sebagai barak militer oleh pemerintah Hindia Belanda dengan luas bangunannya sekitar 7.000 meter persegi. Lalu pada masa pendudukan Jepang, gedung itu digunakan sebagai markas Kempetai dilengkapi senjata komplit dan barikade di sekitarnya. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten, ada Mildaniati yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Mildaniati. Ya, halo Firda. Bisa dijelaskan Mildaniati bagaimana perjuangan rakyat Banten ini saat merebut markas Kempetai Jepang ini?
Ya, jadi perjuangan rakyat Banten saat merebut markas Kempetai Jepang itu bermula ketika di diumumkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, pada saat itu pasukan Jepang masih menduduki daerah atau wilayah-wilayah yang ada di Kota Serang. Nah, sehingga sedangkan kabar dari kemerdekaan Indonesia itu baru sampai di Banten pada 3 hari setelah tanggal 17 itu. Nah, kemudian Hairul Saleh dia meminta kepada para pemuda yang ada di Jakarta untuk menyampaikan kabar kemerdekaan Republik Indonesia itu, yaitu kepada dari tiga pemuda itu, yaitu Pandu Kartawiguna dan lain sebagainya. Dia menyampaikan kepada Kiai Haji Ahmad Khotib, kemudian Kiai Haji Syamun, kemudian Ali Amangku, Zulkarnain dan lainnya untuk kemudian setelah itu mereka meminta agar pada bulan Oktober para pasukan atau rakyat Banten itu supaya merebut gedung juang dari orang Jepang. Nah, namun dari anggota API yang dipimpin oleh Ali Amangku, dia meminta untuk memaksa para tokoh masyarakat yang ada di Banten sehingga ketika itu meletuslah perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Banten. Nah, awalnya itu bermula ketika orang Jepang itu dia bersedia menyerahkan senjata apinya kepada rakyat Banten, akan tetapi akibat peristiwa yang ada di Warung Gunung, yaitu penjagaan kepada tentara Jepang dan pembunuhan yang dilakukan oleh pemuda Lebak kepada rakyat Jepang, akhirnya membuat kemarahan orang Jepang sehingga meletuslah pertempuran antara Jepang dan rakyat Banten. Nah, pertempuran tersebut meletus pada tanggal 10 Oktober tahun 1945 dan mengakibatkan gugurnya, yaitu rakyat Banten diantaranya adalah Nunung, Juhdi, Kudsi, Talib, dan Laskar Ciomas. Walaupun demikian, pada tanggal 14 Oktober tahun 1945, rakyat Banten itu berhasil menduduki markas Jepang atau Kempetai itu yang sekarang menjadi wisata edukasi sejarah yang menampilkan perpustakaan anak, dewasa, dan ruang teater. Saat ini Mildaniati, gedung juang ini yang ada di Serang, Banten digunakan untuk apa saja? Ya Firda, yaitu untuk ruang koleksi foto-foto bersejarah, kemudian ruang teater, ruang penelitian, ruang perpustakaan anak dan dewasa. Baik, terima kasih wartawan Tribun Banten Mildaniati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Masyarakat perantau Minang di Tanjung Pinang punya cara sendiri dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Paguyuban ini menerbangkan layang-layang jenis WOW di tanah lapang yang berlokasi di kawasan Singgarang, Kota Tanjung Pinang. Kegiatan unik ini turut serta menggandeng unsur TNI yang ada di Kota Gurindam tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Batam. Ada Endra Kaputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Endra. Selamat sore, Firda dan sahabat Tribun. Endra, bisa dijelaskan berangkat dari ide apa peringatan kemerdekaan menerbangkan layang-layang ini? Baik, Firda dan sahabat Tribun, memang ada kegiatan unik yang dilakukan di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, yakni Kota Tanjung Pinang, Kota Gurindam, bahwa sebagai bagian paguyuban dari perantau Minang atau orang-orang Minang yang merantau ke Kota Tanjung Pinang dengan terus melestarikan permainan rakyat atau membudayakan permainan tradisionalnya, melakukan penerbangan layang-layang dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Jadi ide ini dimunculkan berkat kesenangan atau hobi yang sudah dilakukan oleh masyarakat Prato Minang di Tanjung Pinang, Firda. Endra, bagaimana kemudian penerapan protokol kesehatan yang dilakukan di saat menerbangkan layang-layang di sana? Baik, memang dalam saat ini Tanjung Pinang juga masih dalam PPKM level 3, namun pantauan di lapangan yang saat kita meliput bahwa protokol kesehatan tetap dilakukan dengan peserta tetap menggunakan masker, dan untuk jaga jarak tidak perlu dikhawatirkan lagi karena untuk bermain layang-layang
tentu harus wajib untuk berjaga jarak Firda dan sahabat Tribun, karena kalau berdempetan nanti bakal kubrukan layang-layang dan orangnya. Dan di lokasi yang terbuka juga angin cukup kuat dan cuaca juga cukup panas, jadi untuk mencegah terpaparnya virus COVID-19 juga kecil kemungkinan Firda dan sahabat Tribun. Endra, ada berapa banyak layangan WOW ini yang diterbangkan di sana? Ya, saat kegiatan itu berlangsung memang ada 3 kali penerbangan. Jadi untuk sesi pertama penerbangan dilakukan sebanyak 17 layang-layang. Lalu selanjutnya sesi kedua dilanjutkan dengan 8 layang-layang, dan terakhir layang-layang agak dengan ukuran yang lebih kecil diterbangkan sebanyak 45 layang-layang. Jadi memang menganukan historis bahwa tanggal 17, bulan 8 dan tahun 1945 kemerdekaan Republik Indonesia. Firda. Kemudian mungkin bisa dijelaskan sedikit Endra mengenai kemeriahan saat dilakukan penerbangan layang-layang ini seperti apa? Bisa digambarkan? Baik Firda dan sahabat Tribun, memang kemeriahan saat kegiatan berlangsung cukup luar biasa, karena kalau dilihat kegiatannya sangat sederhana, tapi makna dari kemerdekaan itu tidak menurunkan semangat para perantau Minang dan khususnya para anggota TNI yang ikut bersama-sama melakukan kegiatan tersebut. Dan bahkan kegiatan ini memang langsung didukung oleh Korem 033 Wirapratama Provinsi Kepulauan Riau. Dan saat itu Kasrem 033 Wirapratama Kolonel Infantri Eno Solehudin membuka secara resmi Firda dan sahabat Tribun penerbangan layang-layang itu. Dan beberapa pejabat Korem yang kita wawancari, bahkan saat mereka menarik layangan untuk diterbangkan, mereka langsung bernostalgia ketika mereka masih kecil dulu. Jadi ketika ditanyakan bagaimana perasaannya ketika menerbangkan layang-layang, seakan tidak ingin melepaskan tali itu karena ingat terus masa lalu yang sangat ceria tersebut. Dan ini disampaikan bahwa kegiatan ini sangat positif dan kegiatan ini sangat memupuk silaturahmi dan kebersamaan sesuai dengan tagline-nya kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dan harapannya dari masyarakat Minang, perantau Minang dalam kondisi pandemi saat ini, semoga pemerintah terus bergerak dan berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran dan pandemi segera berakhir agar masyarakat beraktivitas kembali normal seperti sebelumnya. Begitu Firda dan sahabat Tribun. Berarti ini adalah momen untuk merayakan HUT ke-76 RI sekaligus juga momen sebagai momen nostalgia dari para penerbang layang-layang WOW ini. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Batam Endra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Tribuners, selesai ini kami akan hadirkan informasi mengenai pernak-pernik Festival Merah Putih di Kota Bogor dan wilayah lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kedungombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal
itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti.
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Usia senja bukanlah penghalang begitu kiranya perkataan yang pas untuk para anggota komunitas Momet My Own Tail My Adventure. Meskipun umur mereka tergolong sudah lanjut usia, mereka semangat mengayuh sepeda tua pada acara konvoi peringati Hari Kemerdekaan Indonesia pada Selasa 17 Agustus 2021 ini. Ketua Momet Anak Agung Gede Agung mengatakan dikarenakan saat ini sedang PPKM, mereka memilih untuk melakukan kegiatan bersepeda. Rute bersepeda mereka mulai dari Kuta, Badung, sambil lewati Monumen Bom Bali, kemudian ke Jalan Imam Bonjol, kemudian menuju ke Jalan Serangan, kemudian ke Jalan Diponegoro, Puputan, hingga berakhir di Bajrasan di Renon. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Bali, ada Wahyuni Sari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sari. Iya, halo Firda. Sari, bisa dijelaskan mungkin bagaimana tadi pelaksanaan bersepeda ini yang dilakukan oleh komunitas Momet? Iya, komunitas Momet atau My Own Tail My Adventure melakukan konvoi sepeda dengan menggunakan sepeda kuno. Nah, konvoi ini dikarenakan untuk memperingati hari kemerdekaan kita, yakni 17 Agustus. Kebetulan para pesertanya pun juga orangnya sudah lanjut usia, jadi mereka melakukan bersepeda dengan mengelilingi kota Denpasar hingga Badung, Firda. Berapa anggota yang ikut dalam bersepeda kali ini? Ya, untuk organisasi Momet atau My Own Tail My Adventure itu di bawah naungan komunitas sepeda Bali atau Kosti Bali yang beranggotakan berjumlah 30 orang. Dan untuk pesertanya sendiri yang bersepeda tadi itu juga berjumlah 30 orang. Di sini uniknya mereka juga menggunakan seragam percis veteran yang membuat kesan hari kemerdekaan semakin melekat. Selain itu, untuk menambah semangat para pesepeda ontel, salah satu anggota komunitas Momet juga menghidupkan lagu Hari Merdeka yang di-cover seperti lagu dangdut dari sound yang dibawanya, Firda. Sorry, kemudian bisa dijelaskan rute sepeda ini kemana saja? Iya, biarpun mereka menggunakan sepeda yang cukup kuno atau yang sudah lama, Firda, rute bersepeda mereka ini cukup jauh, yakni awalnya mereka bermula dari Kuta Badung sambil melewati Monumen Bom Bali, lalu ke Jalan Imam Bonjol Denpasar, lalu menuju ke Jalan Pulau Serangan, hingga kemudian ke Jalan Diponegoro Denpasar, lalu mengitari juga lapangan Puputan, hingga berakhir di Bajrasan di Renon, Firda. Kalau mungkin Anda perkirakan sampai berapa jauh, berapa kilometer jauhnya mereka mengontel sepeda ini? Iya, kira-kira jarak mereka mengontel sepeda ini kurang lebih 20 km lebih ya, Firda, dari kota Denpasar sampai ke Kuta atau Monumen Bom Bali. Baik, terima kasih wartawan Tribun Bali, Wahyuni Sari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, pandemi COVID-19 tak menyurutkan masyarakat di Kota Bogor untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di Kota Bogor ada berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat, mulai dari kegiatan doa bersama 6 tokoh agama dan berbagai agama berbeda yang juga dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bogor.
Tak hanya itu, ada juga konvoi motor gede dengan mengibarkan bendera merah putih yang diikatkan di belakang motor. Kemudian seorang pelari yang mengikatkan bendera merah putih di pundaknya, serta pengibaran bendera merah putih di bantaran Sungai Ciliwung dan aliran Sungai Ciliwung oleh Satgas Naturalisasi Ciliwung, Komunitas Peduli Ciliwung, Komunitas Sepeda, dan berbagai komunitas lainnya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Bogor. Ada Lingga Arfian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Lingga. Ya, Firda, sore. Lingga, bisa diceritakan bagaimana tadi pelaksanaan upacara bendera dan peringatan Hari Kemerdekaan di Kota Bogor? Ya, Firda, pagi tadi ada beberapa rangkaian kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, diantaranya adalah pengibaran bendera merah putih di lokasi Tugu Kujang, kemudian ada doa bersama di Tugu Kujang, dan ada beberapa kegiatan lainnya, ini pelari membawa bendera putih dan konvoi motor gede. Tadi dilaksanakan kegiatan tersebut dengan protokol kesehatan yang ketat. Tadi juga pada doa bersama dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bogor, yakni Wali Kota Bogor Bipade Sugiarto, kemudian Wakil Wali Kota Dedi Arahim, Ketua DPRD, dan Danrem, serta Kapolresta Bogor Kota. Seperti itu, Firda. Lingga, bisa dijelaskan mungkin terkait pelaksanaan doa bersama di Kota Bogor, tadi pelaksanaan seperti apa? Ya, Firda, pelaksanaan dimulai sekitar pukul 8 pagi, dihadiri oleh Wali Kota Bogor yang berjalan kaki dari rumah dinasnya di Jalan Pajajaran Kota Bogor menuju Tugu Kujang. Di sana Forkompinda sudah ditunggu oleh 6 pemuka agama yang berasal dari 6 agama berbeda, yaitu dari agama Kristen, Protestan, kemudian Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Islam, dan ada lagi dari Konghucu. Mereka semuanya melantunkan doa masing-masing sekitar 5 menit melantunkan doa seperti itu. Doa yang dipanjatkan secara umum adalah untuk kesejahteraan Republik Indonesia dan kondisivitas di Indonesia. Selain itu juga para pemuka agama ini berdoa agar COVID di Indonesia segera berakhir. Seperti itu, Firda. Lingga, tadi juga ada pengibaran bendera di bantaran sungai dan aliran Sungai Ciliwung. Bagaimana pelaksanaan teknisnya? Ya, Firda, benar sekali. Tadi ada 2 lokasi pengibaran bendera yang lokasi cukup unik, yang ini berada di bantaran Sungai Ciliwung di Kelurahan Kedung Halang dan di Kelurahan Cibuluh. Pelaksanaan tadi diawali dengan pengibaran bendera merah putih oleh Satgas Naturalisasi Ciliwung dan Komunitas Peduli Ciliwung bersama anak-anak pesantren di bantaran sungai, tepatnya di Kedung Badak. Di sana mereka mengikuti dengan hikmat, dengan penuh sukacita seperti itu, walaupun di masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan juga dilaksanakan pengibaran bendera sepanjang 33 meter oleh 12 petugas di aliran Sungai Ciliwung. Seperti itu, Firda. Secara keseluruhan, pesan apa yang ingin disampaikan, Lingga, dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kota Bogor untuk memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia ini? Ya, Firda, untuk doa bersama, tadi pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa walaupun di masa pandemi COVID-19, masyarakat tetap harus waspada dan saling gotong royong gitu untuk terus melawan COVID-19 agar pandemi ini segera berakhir. Doa bersama juga menandakan bahwa Kota Bogor merupakan kota yang penuh dengan toleransi antar umat beragama, suku, dan budaya, seperti itu. Sementara itu, untuk pengibaran bendera merah putih di bantaran Sungai Ciliwung memiliki pesan agar warga masyarakat dan beberapa masyarakat lainnya agar mencintai lingkungannya, menjaga alamnya, seperti itu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Suparno, Satgas Naturalisasi Ciliwung, dan Ketua Umum Festival Merah Putih FMP, Teguh Anwar. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Apa untuk kegiatan pagi ini dalam menyangka Hari Raya Ulang Tahun Indonesia seperti apa? Iya, pagi ini kami memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kami sengaja memang mengadakan kegiatan ini di daerah aliran Sungai Ciliwung, walaupun mungkin memang pesertanya tidak terlalu banyak, tapi karena memang kami paham betul situasinya, kita belum begitu aman dengan situasi pandemi COVID-19. Jadi memang kami mengajak teman-teman tim Satuan Tugas Naturalisasi Ciliwung, kemudian juga teman-teman komunitas pesepeda
kemudian juga ada adik-adik dari pesantren Miftatul Jannah Sukaresmi untuk kemudian juga ikut bergabung. Mudah-mudahan yang kami lakukan ini memupuk adik-adik kecil dari pesantren untuk kemudian menyintai negeri ini dengan sebenar-benarnya mencintai bangsa dan negara ini. Pak, untuk Sungai Ciliwung sendiri ini harapan kedepannya nih Pak di mereka ini seperti apa? Iya, kami kalau dari sisi sungai memang kemudian mendorong semua pihak, termasuk masyarakat, kemudian tokoh masyarakat, kemudian pemerintah, dunia usaha, teman-teman NGO, teman-teman perguruan tinggi, sekolah, kemudian juga teman-teman dunia dari media, untuk kemudian ayo loh, kita itu punya kekayaan luar biasa, tapi kekayaan ini sepertinya tertimbun oleh banyak sampah. Nah, oleh karena itu, ini adalah satu upaya kecil untuk kemudian menunjukkan kepada publik bahwa ada sesuatu permata, ada sesuatu kekayaan berlian yang tertimbun di bawah sampah ini yang luar biasa. Ayo kita wujudkan berlian ini menjadi sebuah perhiasan yang baik untuk masa depan. Selain kegiatan upacara, Pak, kegiatan lain? Ya, kegiatan secara khusus memang tidak ada, tapi teman-teman dari komunitas peduli Ciliwung dan tim Satgas di sektor 5 itu akan melakukan perjalanan menggunakan perahu, akan membentangkan bendera sepanjang sekitar 30 meter. Acara doa bersama yang kita laksanakan hari ini dengan para pemuka lintas agama berjalan dengan sukses. Ini semua adalah bagian daripada usaha kita untuk melawan pandemi ini, agar kita berdoa bersama di sini agar masyarakat Indonesia umumnya, masyarakat Kota Bogor umumnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan negara kesatuan Republik Indonesia tetap dalam utuh seperti yang sekarang ini. Doa lintas agama ini tadi dilakukan oleh semua tokoh pemuka agama dari Islam, dari Kristen Protestan, dari Kristen Katolik, dari Hindu, dari Buddha, dan dari agama Konghucu. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Jadi kita berharap ini akan menjadi momentum bagi kita untuk keluar dari pandemi ini. Mudah-mudahan masyarakat semua bisa tetap menjaga protokol kesehatan, dan kita melihat banyak masyarakat sangat antusias untuk mengikuti proses doa bersama ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Terima kasih. Terima kasih, Kang. Namanya siapa, Pak? Teguh Anwar. Siapa? Teguh Anwar. Teguh Anwar. Nah, itu sebagai apa? Ketua panitia? Ketua Umum Festival Merah Putih 2021. Terima kasih, Kang. Lomba tangkap bebek mewarnai kemeriahan dalam upacara peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia di Dusun Lome, Desa Masewai, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Selasa 17 Agustus 2021 ini. Kegiatan ini diprakarsai komunitas pemuda Ajem Melase Lome. Upacara peringatan HUT ke-76 RI dirangkai dengan lomba menangkap bebek. Lomba yang diikuti anak-anak Dusun Lome ini berlangsung seru dan menghibur. Pasalnya, lomba tangkap bebek ini dilakukan di saluran sekunder yang berada di pinggir jalan poros Pinrang Polman. Tampak warga peserta antusias dalam mengikuti lomba tersebut. Warga tampak bersorak memberikan dukungan kepada para peserta yang berupaya berenang dan menangkap seekor bebek yang telah dilepas panitia dalam arena lomba. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Timur, ada Nining Anggriani yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Nining. Ya, halo Mbak. Nining, bisa dijelaskan bagaimana tadi suasana upacara peringatan HUT ke-76 RI di Dusun Lome, Desa Masewai ini? Ya, jadi warga Dusun Lome, Desa Masewai, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang memperingati HUT ke-76 RI di Jalan Poros Pinrang Polman, di mana upacara ini berlangsung secara sederhana namun khidmat dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Nah, dalam peringatan HUT ini dimulai dengan acara pembacaan Pancasila, kemudian ada hening cipta, dan terakhir penghormatan kepada pembina upacara. Setelah upacara tersebut dirangkailah dengan berbagai lomba
yang menarik dan unik. Seperti itu, Mbak. Ini mungkin bisa dijelaskan terkait lomba unik yang digelar dalam memeriahkan HUT ke-76 RI ini, lomba apa saja yang digelar di sana? Ya, baik. Jadi salah satu lomba yang unik yang ada di Dusun Lome ini ialah lomba ketangkasan menangkap bebek, di mana para peserta yang terbilang yang dari anak-anak ini berusaha untuk menangkap bebek yang dilempar oleh panitia lomba di dalam saluran sekunder yang berada di pinggir jalan Poros Pinrang. Nah, setelah panitia melempar bebek tersebut, para peserta akan berlomba-lomba dan dengan cara berenang untuk menangkap bebek tersebut. Seperti itu, Mbak. Kemudian mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait aturan lomba tangkap bebek ini seperti apa lombanya? Ya, jadi pertama para peserta itu sudah berada di dalam saluran sekunder tersebut. Kemudian para panitia akan melempar satu bebek dan kemudian diberi aba-aba untuk menangkap bebek tersebut. Nah, dalam lomba tersebut ini panitia menyediakan 7 bebek, di mana pada saat peserta berhasil menangkap bebek tersebut, peserta itulah yang akan mengambil bebek itu dan bisa dibawa pulang. Seperti itu. Baik, terima kasih wartawan Tribun Timur Nining Anggriani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Masa dari Santana Kesultanan Cirebon menyegel Keraton Kasepuhan Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon pada Senin 17 Agustus 2021. Mereka tampak memasang spanduk bertuliskan Keraton Kasepuhan disegel oleh Suriah Sunan Gunung Jati di gerbang Keraton Kasepuhan. Dalam spanduk berukuran kira-kira 3 kali 2 meter itu pun tertulis saat ini Keraton Kasepuhan tidak memiliki sultan. Bahkan spanduk tersebut menyatakan Keraton Kasepuhan dalam proses audit terkait penyalahgunaan aset dan di bawah pengawasan Santana Kesultanan Cirebon. Sejumlah orang dari Santana Kesultanan Cirebon yang dipimpin Ketua Umumnya, Pangeran Kuda Putih atau Raden Heru Rusyamsi Aryantareja juga sempat memasuki kompleks Keraton Kasepuhan. Namun mereka meninggalkan kompleks keraton beberapa saat kemudian dan memasang segel di salah satu gerbangnya. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Cirebon, ada Imam Baihaki yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore Imam. Halo Imam. Halo, ya Firda. Imam, bisa dijelaskan apa penyebab Keraton Kasepuhan Cirebon ini disegel oleh Santana Kesultanan Cirebon? Ya, dari Santana Kesultanan Cirebon menyegel Keraton Kasepuhan karena mereka menilai Sultan Sepuh 14 yang saat ini dijabat oleh Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin bukan merupakan keturunan Sunan Gunung Jati, sehingga mereka menganggap Arif tidak sah menjabat sebagai Sultan Keraton Kasepuhan. Dari Santana Kesultanan Cirebon akhirnya menyegel Keraton Kasepuhan dan meminta Arif dan meminta Lukman menyerahkan tahta Sultan Keraton Kasepuhan kepada Zuriyah atau keturunan dari Sunan Gunung Jati, dan mereka juga memasang spanduk di salah satu gerbang Keraton Kasepuhan dan meminta seluruh kegiatan di Keraton Kasepuhan itu ditiadakan selama penyegelan berlangsung. Demikian, Firda. Imam, selain penyegelan, adakah hal yang lain yang dilakukan oleh Santana Kesultanan Cirebon di Keraton Kasepuhan pada hari ini? Ya, tadi siang dari masa dari Santana Kesultanan Cirebon
sempat menyampaikan beberapa tuntutan mengenai aksi yang dilakukan mereka, di antaranya menuntut Lukman menyerahkan tahta Sultan Keraton Kasepuhan kepada keturunan Sunan Gunung Jati, dan mereka juga meminta pemerintah mengaudit Keraton Kasepuhan yang dianggap telah menyalahgunakan aset warisan leluhur, karena dari hasil keputusan pengadilan menyatakan bahwa semenjak masa Sultan Sepuh 12, yakni Raja Alexander Rajaningrat, yang merupakan kakek buyut dari Lukman, merupakan tidak sah menjabat sebagai Sultan Keraton Kasepuhan, sehingga Sultan yang saat ini menjabat merupakan keturunan dari Sultan Sepuh 12 tersebut dianggap tidak layak dan telah menyalahi keputusan pengadilan tersebut, sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan keluarga Sultan saat ini dianggap telah menyalahi koridor hukum dan memanfaatkan seluruh aset atau yang terdapat di Keraton Kasepuhan untuk kepentingan pribadi, dan penggunaan dana perawatan untuk Keraton Kasepuhan berasal dari APBD, sehingga dari Santana Kesultanan Cirebon meminta pemerintah mengaudit anggaran yang telah dikeluarkan selama masa kepemimpinan Sultan 12 hingga sekarang, karena hal tersebut yang bisa melakukannya adalah pemerintah sebagai pihak yang memberikan dana, dan dari Santana Kesultanan Cirebon juga meminta agar proses audit tersebut dilaksanakan secara transparan agar diketahui oleh seluruh masyarakat. Dan dari Santana Kesultanan Cirebon menegaskan bahwa apa yang dilakukan pihaknya pada hari ini bukan untuk menduduki jabatan Sultan Keraton Kasepuhan, tapi lebih kepada meluruskan sejarah yang selama ini posisi Sultan Keraton Kasepuhan diduduki oleh orang yang bukan keturunan Sunan Gunung Jati. Demikian, Firda. Imam, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kemudian tanggapan dari pihak Keraton Kasepuhan dengan adanya penyegelan oleh Santana Kesultanan Cirebon ini? Oh ya, hingga saat ini dari pihak Keraton Kasepuhan sendiri belum memberikan jawaban. Sejumlah awak media juga sempat mendatangi Keraton Kasepuhan, namun dari perwakilan atau juru bicara keraton belum bisa menyampaikan tanggapannya, dan hingga kini kami belum mendapatkan jawaban mengenai penyegelan yang dilakukan oleh Santana Kesultanan Cirebon di Keraton Kasepuhan. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Cirebon Imam Baihaqi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-76 Republik Indonesia, warga Kampung Pulo RW 1 Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggelar turnamen bulu tangkis nomor ganda putra perorangan. Akan tetapi ada yang menarik dari turnamen bulu tangkis kali ini, di mana para pemainnya harus berdandan layaknya wanita, yakni mengenakan dasar. Meski meriah, turnamen yang diikuti oleh puluhan peserta dari warga sekitar tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Bogor, ada Yudis Irawane yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Yudis. Selamat sore, Firda. Yudis, bisa dijelaskan kegiatan yang diselenggarakan ini dalam rangka apa dan bagaimana pelaksananya? Ya baik, dapat saya sampaikan bahwa memang dalam menyambut ataupun memeriahkan HUT ke-76 Republik Indonesia, cara berbeda dilakukan oleh warga Kampung Pulo Desa
Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, tepatnya di RW 01, di mana memang dalam perayaan ataupun peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia, warga setempat menggelar turnamen bulu tangkis ganda putra, di mana memang ini berbeda dengan biasanya. Jika biasanya memang agak serius, tapi kali ini warga setempat menyelenggarakan dengan cara yang mengundang gelak tawa, yakni dengan warga ataupun kaum laki-laki didandani oleh istrinya dan menggunakan daster, begitu. Yudis, mungkin bisa dijelaskan apa alasan turnamen tersebut diselenggarakan berbeda dari biasanya? Ya baik, Firda, memang berdasarkan informasi yang saya peroleh dan juga perbincangan saya dengan salah seorang warga peserta juga, bahwa memang turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan kali ini dianggap seru-seruan begitu, karena memang seru-seruan itu bertujuan untuk membangun ataupun menciptakan imun agar warga tetap tenang meski saat ini berada di tengah pandemi COVID-19, dan juga diketahui juga bahwa pada penyelenggaraannya panitia pelaksana itu menerapkan protokol kesehatan yang ada, begitu, Firda. Yudis, kemudian bagaimana harapan dari turnamen yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-76 RI ini? Ya baik, Firda, dapat saya sampaikan bahwa memang dalam penyelenggaraan turnamen bulu tangkis kali ini bukan mencari siapa yang terbaik ataupun siapa yang menjadi pemenangnya, melainkan memang ajang turnamen bulu tangkis unik ini bertujuan untuk mempersatukan warga yang ada di RW 01 Desa Kedung Waringin, tepatnya di Kampung Pulau, Kabupaten Bogor. Sehingga dengan terjalinnya turnamen seperti ini, komunikasi tetap terjaga dengan baik, begitu, Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun News Bogor Yudis Tirawani atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Eko Roni Saputra petarung Indonesia belakangan ramai menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Pasalnya, Roni berhasil meraih kemenangan dalam One Championship di Singapore Indoor Stadium pada Jumat 13 Agustus lalu. Dirinya mampu mengalahkan lawannya pemain asal Cina, Liu Pengshui, dengan pukulan KO dalam tempo 10 detik dalam duel kelas terbang. Terkuak, ternyata sosok Roni merupakan petarung asli dari kota Samarinda, Kalimantan Timur. Orang tua Roni, Rohani, merasa bangga atas torehan kemenangan anaknya di laga yang bertajuk One Battleground 2 tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Ridwan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Ridwan. Baik, Firda, selamat sore. Ya, bisa dijelaskan sejak kapan Roni ini bergelut di dunia tarung? Ya, untuk Roni sendiri mulai bergelut di dunia tarung sejak dia kelas 6 SD. Nah, pada waktu itu dia mengambil tarung fisik tinju. Setelah berhasil lulus dari sekolahnya, Roni pun lanjut masuk ke SMP. Nah, di SMP dia lanjut pendidikan mengambil tarung Muay Thai. Nah, di Muay Thai ini dia terus latihan dan berkarir hingga akhirnya sampailah di titik sekarang yang mana tentunya sangat mengharumkan nama baik Kota Samarinda, nama baik provinsi juga, dan tentunya nama baik Indonesia, gitu, Firda. Kemudian selama menjadi petarung, apakah Roni ini sudah masih berkomunikasi dengan orang tuanya? Siap. Selama menjadi petarung, berdasarkan pengakuan Rohani, orang tuanya Firda yang ada di Samarinda, dia masih selalu menghubungi orang tuanya, keluarga-keluarganya ataupun adik-adiknya, dan dia tidak lupa karena bulanan itu dia sering membantu orang tuanya mengirimi bulanan dan juga kepada adik-adiknya. Tidak hanya itu, saya juga mendapatkan kabar bahwasanya Roni sempat mengumrohkan orang tuanya beberapa waktu lalu. Nah, dan itu menjadi kado spesial menurut orang tuanya. Begitu. Bagaimana kemudian tanggapan ayah atau orang tua dari Roni sendiri ketika mengetahui anaknya ini memenangkan pertarungan di sana? Ya, pertama sih katanya dia ya
senang lah dan bangga melihat anak pertamanya dari 4 bersaudara kan bisa berhasil memenangkan dengan durasi waktu yang singkat yaitu 10 detik itu. Cuman dia juga berpesan agar Roni tidak terlalu berbesar hati atau berbangga diri karena perjalanan dia juga masih panjang karena usianya juga cukup muda, yakni 30 tahun gitu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan ayah Eko Roni Saputra, Rohani. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kemarin itu tahu informasinya kalau anak Bapak menang dengan durasi yang singkat itu tahu kabarnya dari mana, Pak? Ya, Bapak tahu kabarnya langsung dari mana? Apakah dikabari anaknya langsung? Saya sebelumnya sebelum dia sudah mau main sudah ngabari duluan. Jadi pas tahu hasilnya dikabari langsung sama anaknya? Sudah, iya dikabari langsung, kontak kita kan langsung habis main langsung. Itu disiarkan di TV nasional, Pak? Di RCTP aja. Iya, Chef. Habis tahu anaknya menang, itu reaksi Bapak gimana? Dengan durasi yang singkat itu gimana Pak reaksinya? Tidak bisa membayangkan, sudah terbiasa. Kalau aku kan ya terbiasa, memang bangga karena anak-anakku sudah terbiasa juara, jadi aku bangga aja. Selain belum perempuan terlalu ngeri, kalau seperti kami sekarang tidak ngeri lagi, sudah terbiasa karena dia mulai kecil sudah kulatih keras, memang ditinju sudah umur sudah SD kelas 5 kelas 4 sudah tinju ikut saya, baru SMP baru latihan bulat. Mulai SD kelas 6 itu. Oh, jadi dia bergelut di dunia olahraga ini sudah mulai sejak SD, Pak? SD. Karena memang ketepatan Pak Rohani, beliau juga pelatih kaltim. Ya, kaltim dulu, prapon dulu, pernah tangan 93 ada. Pernah jadi pelatih ya? Ya lama di tinju sudah lama kan. Jadi tepat tanggal 17 Agustus 2021 hari ini, sebanyak 86 warga binaan pemasyarakatan atau WBP LPKA termohon akan menerima remisi dalam rangka Hari Kemerdekaan. Kepastian ini sebagaimana disampaikan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus atau LPKA termohon Marulie Simbolon pada Senin 16 Agustus siang. Mereka yang menerima remisi ini terdiri dari anak didik pemasyarakatan atau Andikpas atau napi berusia di bawah 18 tahun. Serta warga binaan pemuda, mereka yang bukan masuk kategori usia anak. Menariknya, dari 86 orang yang akan menerima remisi, 2 diantaranya dipastikan akan langsung bebas, serta 1 orang lainnya sudah akan menjalani asimilasi rumah. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado, ada Hasli Marentek yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hasli. Halo, terima kasih Mbak Firda. Asli, bisa dijelaskan berapa banyak yang total yang menerima remisi ini? Jadi, sesuai dengan penyerahan tadi, ada 86 yang menerima remisi dalam rangka Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, penyerahan tadi diserahkan di sela pelaksanaan upacara di Stadion Gor Babe Palar, Kota Tomohon. Kemudian, berapa potongan masa hukuman pada para Andikpas atau WBP ini? Jadi sesuai dengan pernyataan dari Kepala LPK Tomohon bahwa untuk potongan masa hukuman Andikpas ataupun WBP yang berada di LPK Tomohon itu beragam. Ada yang mendapat potongan dari 15 hari, 30 hari, 1 bulan, hingga ada yang mendapat potongan hingga 2 bulan lebih. Kemudian, Hasli, lalu bagaimana tanggapan dari WBP khusus yang mendapatkan remisi dan langsung bebas ini? Ya, jadi Mbak Firda tadi setelah penyerahan di Stadion Gor Babe Palar yang SK remisi yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Tomohon Pak Karol Senduk dan Wakil Wali Kota Tomohon Pak Weni Lumentut. Jadi tadi ada pengakuan dari 3 WBP yang menerima remisi dan dinyatakan langsung bebas. Mereka masing-masing itu Fernando, Sandi, dan Amar. Jadi mereka begitu bersyukur pasca menerima remisi ini, apalagi kan langsung dinyatakan bebas dan bisa langsung kembali ke rumah. Ada yang merupakan warga Kota Mobagu, warga Minasa Utara, ataupun satu yang merupakan warga Kabupaten Minasa. Ya, demikian Mbak Firda. Asli, apa pesan-pesan dari Wali Kota Tomohon sendiri dan Wakil Wali Kota Tomohon saat penyerahan remisi kepada WBP dan para napi ini?
Ya, jadi tadi juga cukup menarik di sela pelaksanaan pemberian SK, Pak Wali Kota Tomohon dan Wakil Wali Kota Tomohon yang didampingi oleh Kepala LPKA Pak Maruli Simbolon mengirimkan pesan terkait untuk ketiga WP ini agar kiranya dengan adanya pemberian remisi ini mereka harus sadar bahwa negara begitu peduli dengan mereka dan juga diingatkan agar mereka tak kembali mengulangi perbuatan-perbuatan melawan hukum agar nanti tidak lagi kembali ke LPKA Tomohon ataupun ke LP lainnya. Ya, demikian Mbak Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Hasli juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala LPKA Tomohon Maruli Simbolon. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Mohon Pak Maruli Simbolon. Jadi Pak, selamat siang. Pak. Selamat siang. Jadi Pak, ini kan biasanya menjelang HUT RI itu setiap tahun biasa ramai. Tahun ini kenapa Pak ditiadakan lomba-lomba? Memang tahun ini dengan kita melihat bahwa peningkatan kasus pandemi di Kota Tomohon yang cukup tinggi dan itu juga berisiko bagi warga binaan dan kami bukan di sini, sehingga untuk lomba-lomba yang ada untuk tahun ini kami kurangi. Yang kami laksanakan hanya lomba kebersihan kamar. Iya, kebersihan kamar. Jadi Pak, ada giat-giat lain dari untuk warga binaan ataupun Andikpas ini selain itu, dan kami memperbanyak kegiatan di luar atau memperbanyak kegiatan di halaman. Ya, berjemur, olahraga yang senam. Ya, dengan menggunakan prokes ketat, dengan jaga jarak, dan juga kami melakukan swab. Ya, swab antigen untuk pegawai dan warga binaan. Dan bersyukur untuk swab antigen yang kami laksanakan terakhir hanya 1 pegawai yang terkonfirmasi. Nah, ini kan luar biasa. Langkah-langkah yang diambil kami anggap sudah tepat, seperti itu. Oh ya Pak, juga Pak, kan ini biasanya menjelang tepat di hari HUT kemerdekaan RI biasanya ada remisi-remisi. Apa esok ini akan ada penyerahan remisi? Ada, kami Jumlah perwakilan komunitas JIP yang tergabung dalam Asosiasi JIP Wilayah Lereng Merapi atau AJWLM mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia di Kalikuning. Upacara yang berlangsung sederhana ini berbeda dibanding biasanya, yakni inspektur dan peserta upacara naik di atas JIP masing-masing. Menurutnya, upacara sengaja dilangsungkan di Kalikuning, sebab sungai yang berhulu di puncak Merapi itu adalah ikon bagi wisata JIP Lereng Merapi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jogja, ada Ahmad Syarifuddin, yang akan memberikan informasinya untuk Anda, Tribuners. Selamat sore, Ahmad. Halo, Ahmad Syarifuddin. Halo, Ahmad Syarifuddin, bisa mendengar suara saya? Halo, selamat sore rekan Firda. Bisa dijelaskan mengapa, apa alasannya upacara HUT ke-76 RI ini digelar dengan pesertanya berdiri di atas JIP masing-masing? Jadi sejumlah perwakilan komunitas JIP ini kan biasa dia bergerak di wisata JIP di wilayah lereng Merapi, Kak Firda. Terus ini sengaja dilakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Upacara memang dilangsungkan berbeda dibanding dengan upacara yang lain karena peserta maupun inspektur upacara ini menggunakan kendaraan JIP. Jadi peserta dan inspektur ini berada di atas JIP, lebih tepatnya seperti itu, Kak Firda. Mengapa upacara dilaksanakan di Kalikuning? Apa alasannya memilih lokasi ini? Jadi Kalikuning ini sebagai ikon wisata bagi wisata JIP lereng Merapi. Harapannya ketika upacara dilangsungkan di Kalikuning ini, wisatawan akan tahu bahwa tempat yang biasa digunakan untuk bermanuver JIP sekarang digunakan untuk upacara, begitu Kak Firda.
Kemudian Syarif, bagaimana tadi pelaksanaan upacara di wilayah lereng Merapi sana di saat ini masih dalam kondisi PPKM dan juga pandemi COVID-19? Pelaksanaan berlangsung dengan sederhana ya, tentunya karena sekarang masih pandemi COVID dan antar satu peserta dengan peserta yang lain ini kan menggunakan jeep, jadi secara otomatis bisa social distance, jadi saling menjaga jarak, kemudian protokol kesehatan berupa masker juga saya lihat tetap dipatuhi, seperti itu. Baik, terima kasih wartawan Tribun Jogja Ahmad Syarifuddin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firdananda dan mewakili kru yang bertugas mengucapkan dirgahayu ke-76 Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.